keinginan untuk menjalankan usaha ini di bidang hukum? Di bidang hukum, yang pertama adalah pengalaman, dan berdasarkan pengalaman waktu itu saya bekerja di suatu perusahaan ya yang bergerak di bidang manufacturing, perusahaan lokal tapi bergerak di bidang manufacturing. Kebetulan kliennya PMA ya, grupnya Astra. Dan pada saat itu lagi rame-ramenya pergerakan buruh tahun 2011, 10, 11 sekian, dan banyak demo. Dan perusahaan yang saya bekerja itu terkena imbasnya tentang hubungan industrial ya antara perburuan dengan manajemen, dan di situ kita kenceng banget. Ya, bukan hanya itu, ternyata di dalam elemen-elemen demo itu ternyata bukan hanya buruh saja, disusupin elemen LSM ya, ormas-ormas saya dalam tanda kutip yang suka memanfaatkan situasi. Nah disitulah saya berpikir, saya harus lebih mendalamin hukum ini, gitu loh. Hukum untuk berperkara, bukan hukum untuk menjalankan administrasi perusahaan, yaitu tadi legal drafting, terus corporate legal seperti itu. Saya lebih saya harus menjalankan hukum acara nih, dan harus punya usaha kan, punya wadah usaha untuk maju di dalam persidangan untuk gandeng-gandeng ahli-ahli hukum. Nah disitulah saya punya passion, keinginan saya harus mendirikan law firm ya, berdasar dari itu sebetulnya. Jadi itu kalau dibilang itu termasuk karena dendam, enggak, bukan, karena situasi kondisi yang saya harus ke sana nih ya, itu aja waktu itu. Dan kesininya kok saya jadi enjoy, jadi menikmati, ya sudah, sampai saya resign tahun 2020 ini. Saya resign dari perusahaan itu untuk fokus ke law firm saya, seperti itu. Apa yang harus dipersiapkan ketika memulai untuk membangun usaha di bidang hukum? Hal apa? Iya. Yang pertama ya, basicnya ya, fundamentalnya adalah visi dan misi. Harus jelas kita visi dan misi membuka kantor hukum itu seperti apa. Ya, visi dan misi dipersiapkan, ditentukan maksudnya. Yang kedua ya mental. Ya, mental untuk beracara di bidang hukum. Karena bidang hukum itu kita membutuhkan mental sama knowledge ya. Knowledge dan mental itu saling mensupport. Tanpa knowledge yang bagus kita juga tidak mengerti, tapi tidak didasari didorong dengan mental, kita akan pelin-pelan di tengah jalan. Karena yang akan kita hadapi itu, jadi seorang pengacara kalau sudah menentukan sikap untuk mengambil kerjaan ya, membela orang ya, itu harus memikirkan dari hulu ke hilir. Itu harus. Nah itu yang tadi saya ngomong, knowledge dan mental, hulu ke hilir, dari pelaporan, kejaksaan sampai pengadilan. Di luar itu ada mediasi. Nah, pada saat kita mentalnya tidak siap, kita akan pincang jalannya nanti ya, ketemu dengan aparat yang dalam tanda kutip minta uang lebih, gini kita goyah seperti itu ya. Terus diancam-ancam oleh lawan klien kita yang pakai kekuatan dalam tanda kutip, pressure ya, yang yang masih dilakukan sekarang. Kalau kita ngomong udah tidak ada lagi Pak yang LSM suka ngancem-ngancem, kenyataannya masih banyak ya, kita akan berhadapan seperti itu ya. Jadi yang harus dipersiapkan tadi visi misi, knowledge dan mental. Knowledge tentang hukum, tambah satu koneksi. Relasi. Selanjutnya, ini Bapak bahwa menjalankan usaha ini sangat menjanjikan. Oh iya, bahwa kita mengerti ya, semua manusia ya, di rakyat Indonesia ini, kita ini dilindungi oleh apa? Hukum, betul. Dan itulah kita disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum ya, subjek hukum. Saya ngomong subjek hukum berarti masyarakat. Subjek hukum itu tidak akan lepas dari permasalahan yang bersifat hukum. Entah itu PMH, perbuatan melawan hukum, entah itu sengketa. Ya, sengketa itu berarti saya sama Mas Andri lirikan aja jadi udah sengketa ini. Ya, ini yang ngomong lirik-lirikan tanah ataupun apa sengketa, atau
yang dibilang tentang hak dan kewajiban. Itu termasuk tentang ahli waris, itu hak dan kewajiban. Walaupun itu ranahnya notaris, tetapi notaris tidak ngurusin tentang sengketa hukumnya, paham ya? Notaris akan, kamu nyari pengacara deh, gitu. Aku kan cuma bikinin akta notariat aja, kamu nyari pengacara. Pada saat ini Mas Andri sama Mas Yovan berantem, ini kakak adik berantem nih masalah hak waris, notaris tidak mau tahu gitu. Yang penting selesaiin, nanti datang ke notaris. Disinilah saya kenapa notaris sama lawyer itu bisa bergandengan kantornya, karena kita bisa, kalau bahasa apa anak gaul sekarang, bisa TikTok ya, bukan TikTokan gini, maksudnya bisa TikTok. Pekerjaan notaris membutuhkan kuasa hukum, pekerjaan kuasa hukum membutuhkan notaris. Kalau urusan ini ahli waris ini harus dinotariatkan kan, pakai lulu aja. Lu kok Pak Hari kok pakai lulu, ada apa nih? Enggak, bukan ada apa-apa, karena teman saya, daripada saya pakai notaris Dewi Halimi kejauhan kan, itu maksud saya gitu ya. Jadi saling relasi, saling berhubungan. Nah itulah yang menurut saya kenapa pekerjaan ini sangat menjanjikan, bahwa kasus hukum di negara yang berkembang seperti ini, negara hukum Indonesia ini pasti banyak dan banyak selalu ada. Ya, dan kehadiran pengacara ini masih dianggap tabu. Oh kalau pakai pengacara nanti tambah mahal gini-gini, padahal enggak, gitu loh. Tergantung ya. Bukan kok enggak mau uang ya Pak, dia mau, tergantung ya. Nanti saya tunjukkan ada apa rahasia di balik kenapa sih kok pengacara enggak mau terima uang, itu ada nanti ya. Itu belum ada pertanyaan kan, ini pertanyaan menjanjikan enggak ya? Sangat menjanjikan. Itu asal kitanya mau ya, mau untuk bergerak membela subjek hukum yang membutuhkan pembelaan. Karena pengacara itu, saya pertegas lagi ini pertanyaannya, sebab Mbak Nisa. Pertanyaannya itu Sabian. Bukan. Pertanyaannya itu adalah pengacara itu alat penegak hukum. Alat penegak hukum ada polisi, jaksa, hakim. Salah satunya itu pengacara. Jadi waktu saya disumpah, saya ditegaskan Anda itu alat penegak hukum. Jadi wajib hukumnya untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Terus cara Bapak untuk memperkenalkan usaha Bapak ini bagaimana untuk menarik pelanggan, klien Ya. gitu. Mbak siapa? Mbak Rinta Harahap. Ya. Bukan. Dari Medan. Siapa? Bukan. Oh ya? Siapa? Bukan juga. Maksud saya Rinta. Kalau Rinto kan Tapi bener ini juga Ada Iya. yang itu. Itu ada saya. bukan. Bener kan? Iya, saya tuh feelingnya tinggi. Ya tadi Mbak Rinta menjawab pertanyaan Mbak Rinta. Tadi saya udah jawab. Kembali lagi ke feeling kita. Feel. Ya, orang menjalankan usaha itu kan enggak terus buka selesai gitu ya. Tidur. Nunggu job enggak bisa. Feeling. Kita menjalankan apa? Intuisi kita sebagai pengusaha di bidang hukum nih. Berarti jualan apa Pak? Ya nyari kasus. Cari kasus. Ternyata di mana-mana itu banyak kasus. Banyak, cuman kitanya tidak tergerak untuk mencari apa? Males nanti gini, terlalu banyak apa ya? If gitu loh. Jadi terlalu banyak temboknya. Kita enggak udahlah nanti urusan nanti gitu. Nah, gimana Pak carinya Pak? Ya carinya memperkenalkan usaha ini. Sebetulnya usahanya sudah satu pelan itu ya wajib ya orang baca. Yang kedua ya kemana-mana kita harus storytelling. Storytelling itu bercerita tentang pentingnya hukum. Apa itu pentingnya hukum? Melajari orang, apa bahasa kerennya? Mengedukasi orang tentang hukum sehingga mereka melek hukum. Oh Pak, rahasianya tentang orang hukum kita buka. Yes, karena orang hukum tidak ada rahasianya. Diajari memang mata kuliah rahasia hukum. Karena hukum tidak ada rahasia lagi. Terus kalau orang-orang mengerti hukum semua Pak, kita tidak kepake dong Pak pengacara. Tar dulu, apakah mereka bisa dipanggil polisi datang sendirian? Lupa, mereka orang bos lagi, ini justru bos nggak mau dia, pasti dia cari orang hukum, cari pengacara.
dampingin saya dong, gini. Jadi itu cari harus dicari. Pertama pelang dulu, ya menentukan bahwa eksistensinya ada, itu pelang, kantor ada. Terus dengan media ini kita bersosialisasi, bertemu siapapun itu saya akan mendeklar, saya akan bercerita tentang saya praktisi hukum loh, gini kalau ada masalah mangga. Jadi itu yang saya selalu market plan ya. Kita punya market plan juga, strategi pemasarannya bagaimana. Kita datang ya, tadi Pak Wahyu bilang relasi penting, nomor 1 is relasi. Saya nongkrong di kepolisian, nanti ngobrol sama kasatnya, sama kanitnya, sama kapolsek, sama kapolres, gini. Ya itu kalau di tingkat kabupaten. Tingkat lagi saya kasubnit, saya ketemu dir, saya ketemu kapolda, itu kita wajar. Ya, tapi bagaimana untuk ketemu mereka? Relasi. Pasti ada yang membawa, yang mengenalkan. Itulah strategi untuk bagaimana sih kalau mau cari klien. Yang pertama eksistensi. Orang pasti kantornya di mana nih? Oh ini pasti ngecek. Zaman sekarang ini udah apa sih, tinggal ketik di Google Ruko Spanish Square kantor HRA. Kalau tidak muncul saya, muncul yang notaris. Tapi begitu diklik gini, oh pelangnya itu, tembusnya itu ya. Jadi modalnya di sana memang. Jadi tidak bisa kita pakai kantor fiktif juga tidak bisa. Nanti ketahuan. Kerintangan apa sih ketika mendirikan kantor hukum kantor pengacara ini gitu? Rintangannya, kesulitannya apa aja gitu? Rintangannya yang pernah dialami kalau membuka law firm hampir tidak ada rintangan dan kesulitan, karena begitu kita buka law firm kan kita izin ke Delta Mas kan, karena ini di sini Delta Mas. Kalau kita tidak di kawasan ini, di kawasan perumahan seperti ini, di rumah atau di mana ya, itu harus izin RT RW domisili. Apa kok tadi ngomong tidak ada rintangan? Iya, semua aparatur dari desa, dari pengembang, begitu kita nyodorkan mau buka kantor hukum pasti welcome. Oh silakan. Dia takut nanti disomasi. Jadi tidak ada rintangannya kalau buka kantornya loh. Ya, Mas, tidak ada rintangannya. Lancar-lancar aja. Asal Anda itu tadi sudah disiapkan kop suratnya, itu sudah disiapkan kartu namanya, terus surat-suratnya lengkap, kepemilikan tokonya entah punya sendiri atau nyewa. Kalau nyewa ditunjukkan kontraknya. Udah begitu nyampe ke Tinen pengembang, atau kalau di non kawasan itu di daerah berarti ke RT RW, lurah, camat, itu langsung tembus semua. Sampai camat aja langsung tanda tangan. Enggak usah pakai lurah, ke camat langsung tanda tangan. Camat tanda tangan, bawahnya tanda tangan semua. Kalau kantor hukum seperti itu. Jadi makanya kok banyak kantor hukum di mana-mana, tapi itu tadi banyak yang disalahgunakan. Itu maksudnya. Karena apakah ada hambatan setelah law firm ini berdiri gitu? Selama menjalankan law firm ini, adakah hambatan secara ada sih? Kalau nggak ada job itu hambatan terbesar. Itu hambatan tuh. Iya benar. Karena listrik, AC, air, maintenance, hambatan terbesar adalah Tidak ada pemasukan. nggak ada klien. Itu hambatan paling gede. Ya. Terus ada enggak? Ya ada. Terus bagaimana menyikapinya? Kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Rita tadi. Saya harus keliling lagi. Tabang ini dipercaya Pak. Nah, itu namanya integritas dan trust. Integritas, trust gitu. Pokoknya yang belakangnya trust itu, gitu ya. Satu aja. Itu tadi kepercayaan. Gimana sih kok bisa bikin bisnis ini bisa dipercaya? Satu, integritas. Terus kita loyal terhadap klien kita. Oh ya, satu lagi. Pengacara yang handal itu bukan pengacara yang ketemu di meja hijau. Paham ya? Jadi bukan yang berending di pengadilan. Pengacara yang handal itu pengacara yang bisa menyelesaikan masalah selesai sebelum ke kantor polisi aja udah selesai. Apa itu yang pelajaran? Mediasi. Itu ilmu yang paling tinggi dalam hukum. Kalau tidak bisa melakukan mediasi, jangan jadi pengacara dulu. Soalnya pengacara kalau ketemu di pengadilan itu namanya sudah
berantakan semua gitu loh. Terakhir. Langkah terakhirnya itu, tetapi pada saat kita bisa 86 mendamaikan dua pihak ini sebelum ke polisi, itu baru pengacara, itu baru advokat, itu yang dibilang advokat itu gitu. Jadi tidak harus di pengadilan. Tetapi kalau ya sudah mediasinya gagal semua, berarti kita bukan gagal. Itu yang tadi saya ngomong. Pikirkan langkah dari hulu ke hilir. Pikirkan langkah dari membuat surat kuasa, pembelaan, pledoi dan masing-masing sampai putusan pengadilan. Putusan pengadilan pun kalau klien kita adalah pidana, maksudnya orang yang pasti akan dipenjara, itu harus dipikirkan sampai nanti keluar penjara. Itu pakai kuasa hukum, tidak bisa ngurus sendiri. Jadi harus pakai pengacara. Dan, dengan diskusi ini kita jadi tambah pengetahuannya. Ya, tinggal selanjutnya nanti terserah kita mau seperti apa. Ya, setidaknya ada gambaran. Mungkin itu Pak Ari. Ya. Makasih. Oke, makasih. Ya. Udah ya, ini berarti off record sudah.